Halo sahabat-sahabat fisika asik, kali ini ketemu lagi sama Pak Andi dalam materi yaitu tentang gerak rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Nah, seperti biasa, nanti di channel YouTube adalah Fisika Asik, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, jadi ini adalah materi kelas 11 yaitu tentang kita kupas hari ini pada waktu tentu tentang momen gaya. Jadi apa tuh momen gaya? Secara fisika, momen gaya itulah gaya kali lengan. Jadi momen itu lambangnya seperti ini. Ini ada juga orang baca torsi atau to, yaitu momen gaya, F itu gaya, L itu lengan. Nah, sekarang apa maksud rumus ini? Bisa begini, ada benda, nah, ini benda. Jadi kita ambil ini porosnya. Jadi ini kita ambil ini poros, artinya setiap benda berputar itu pasti ada poros. Jadi seandainya ini kita ambil porosnya, ini poros, lalu kita tarik dengan gaya begini, maka dia bergerak searah jarum jam. Kalau kita tarik dia ke atas, nah, tarik gaya kiri, dia bergerak berlawanan dengan jarum jam. Coba kalau kita bikin porosnya di tengah, berarti dia putar begini. Nah, kemudian kalau kita tarik dia ke atas, dia berputarnya begini. Karena setiap benda berputar pasti ada poros. Antara poros dengan gaya yang bekerja, itu namanya, kalau gerak melingkar itu namanya jari-jari. Kalau sini namanya lengan. Jadi lengan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita gambarkan, momen itu adalah gaya kali lengan. Jadi kalau ini adalah benda, seandainya ini titik A, ini titik B, berarti kita tarik dia begini. Nah, ini sebagai E, berarti kita ambil A-nya sebagai poros. Berarti dia bergerak begini. Berarti berapa F? Ini lengannya. Jadi lengan itu adalah jarak antara gaya terhadap porosnya. Nah, itu lengan. Tapi harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Jadi kalau nanti dia begini sebagai poros, ini dia. Jadi kalau kita ambil ini, ini porosnya, berarti ini F-nya, ini lengannya. Berarti perkalian gaya dengan lengan, itu yang kita sebut dia dengan momen gaya. Sekarang kalau kita lihat, dia berputar begini. Kalau ini dia berputar begini. Jadi kalau begitu, ada gaya, ada lengan benda berputar. Jadi kalau begitu, momen itulah yang menyebabkan benda itu berputar. Jadi diulang lagi ya. Yang menyebabkan benda berputar adalah momen gaya. Yang menyebabkan benda berpindah adalah gaya. Itu yang kita bahas pada hukum Newton. Jadi kalau itu momen gaya itulah yang menyebabkan benda itu berputar. Nah, jadi perkalian gaya dengan lengan itu kita sebut dia dengan momen gaya. Nah, ini dia. Jadi momen gaya itulah gaya kali lengan. Ini momen gaya, ini gaya, ini lengan. Oke. Sekarang kita lihat soalnya. Kita lihat soal. Ini ada F1 15 Newton, F2 25, F3 50 tapi membentuk sudut 37 derajat, F4 20. Pertanyaannya, tentukan momen gaya pada batang terhadap poros A, poros B, poros C, dan poros D. Oke, kita jawab. Poros A. Jadi poros A. Jadi kalau kita gambarkan begini. Nah, ini F1. Nilainya 15 Newton. F2 25 Newton. F3. Nah, ini F3. Ini 50 Newton tapi bentuk sudut 37 derajat. Nah, ini dia. Berarti kalau kita uraikan, ini 37, berarti ini F cos 37. Ini adalah F sin 37.
Nah, kemudian ini adalah F4. Nah, ini F4. Kalau terhadap poros A, berarti kalau dia terhadap poros A, nah ini A. Jadi kalau gitu A sebagai poros, berarti lengannya itu gaya terhadap porosnya. Jadi kalau gitu, berapakah momen di titik A? Berarti momen A. Nah, ini bisa kita lihat F1, L1, F2, L2 ditambah F3, L3 ditambah F4, L4. Nah, itu yang kita sebut dia dengan sigma momen gaya kali lengan itu. Jadi karena gayanya 4, berarti ini juga 4. Nah, sekarang kita lihat. Kalau porosnya A, berarti lengan tidak ada terhadap A. Berarti 0 dikali 15, berarti 0 di sini. Nah, F2 ini poros A. Kita lihat dia begini berputar. Berarti dia berputar searah dengan jarum jam. Berarti dia positif. Ya, karena dalam fisika yang searah dengan jarum jam itu positif ya. Ya. Nah, jadi kalau gitu ini 25 dikali dengan ini nilainya tadi dalam soal ini 10. 10 berarti lengannya 10 karena ini garis tegak lurusnya. Berarti 25 dijadikan meter berarti 0,1 ditambah F3. Kalau F3 cos ini tidak ada momennya karena tidak ada garis yang tegak lurus. Terhadap F3 juga nggak ada. Yang ada itu hanya F3 sin 37 karena ini sini tegak lurusnya. Berarti kalau gitu ini poros F3 sin 37 ada momennya. Berarti dia searah dengan jarum jam. Berarti tambah. Berarti ini F3 sin 37. L3-nya adalah ini juga 10 cm tadi dalam soal. Berarti ini lengannya. Berarti 10 tambah 10. Berarti 20 dijadikan meter 0,2. Ditambah F4. F4-nya di sini adalah 20 Newton. Berarti F4-nya 20. Berarti lengannya adalah, ini kan 20 cm dalam soal tadi. Dalam soal 20 ya. Ini 20. Nah, jadi kalau gitu ini poros A. Berarti lengannya adalah 20. 10 berarti 40. Jadikan meter 0,4. Nah, itu angkanya. Tapi untuk F4 dia berlawanan jarum jam. Jadi ini poros, kita tarik begini. Jadi dia berlawanan dengan jarum jam. Nah, berarti di sini negatif karena dia berlawanan. Kalau gitu ini 25 kali 0,1 2,5 ditambah F3 50 sin 37 itu kan 3/5. Sin 37 itu 3/5. Berarti ini F3-nya 50 dikali 3/5 dikali 0,2 dikurang ini 20 kali 0,4 8. Ini coret ini jadi 10 ya. 10 berarti ini 2,5 ditambah 10 kali 3 30 dikali 0,2 6. 6 dikurang 8. Berarti hasilnya adalah 8,5 kurang 8 berarti ini 0,5 Newton meter. Karena hasilnya positif di sini, berarti dia searah jarum jam. Nah, searah jarum jam. Jadi putarannya kalau porosnya A ada 4 kali begini, berarti nanti dia akan bergerak searah dengan jarum jam karena dia positif. Ya. Kemudian nomor B. Bagaimana kalau porosnya B? Bagaimana kalau porosnya B? Kalau porosnya B berarti ini sebagai titik tumpunya atau sebagai porosnya. Berarti F1 dia searah dengan jarum jam. Berarti sigma momennya adalah F1 L1-nya berarti ini 15 dikali 0,1 L1-nya. Tapi F2-nya karena lengannya nggak ada karena dia sebagai poros. Berarti ini tambah 0. F3 L3 berarti dia searah lagi dengan jarum jam. Ini poros. Berarti ini ditambah 50 yang kita pakai itu kan F3 sin 37 karena ini garis tegak lurusnya. Karena lengan itu tadi adalah jarak gaya yang tegak lurus dengan poros. Jadi yang tegak lurus hanya F3 sin 37. Berarti ini sebagai lengannya adalah 10 tambah 10 20 jadikan meter
0,2. F4 ini poros, jadi dia berlawanan jarum jam, berarti kurang 20 dikali 10 tambah 20 30 berarti 0,3. Ini 0,1 ya, karena ini porosnya ini berarti 10 jadi 0,1, sehingga nanti ini 1,5 tambah 0, 50 kali 0,1 5 dikurang 20 kali 0,3 6. Kalau gitu ini 6,5 dikurang 6 ya, berarti min 0,5. Min 0,5 berarti dia berlawanan jarum jam. Kenapa? Karena hasilnya negatif ya. Karena hasilnya negatif. Nah, oke. Kemudian nomor C. Bagaimana kalau porosnya C? Kalau porosnya C, ya berarti ini yang 0, karena lengan nggak ada. Jadi kalau poros C berarti sigma momennya adalah F1 L1, berarti 15 dikali 20. 15 kali 20 atau 0,2 meter. Terhadap F3 negatif berarti kurang 25 dikali 0,1. Terhadap F3 0, karena porosnya C. Kalau poros C berarti 0 ditambah, ini poros C berarti dia berlawanan lagi jarum jam, berarti dikurang dengan F4. F4 nya 20. Kemudian ini terhadap poros C berarti kita pakai jaraknya 0,2 dikali 0,2, berarti ini 3 dikurang 2,5, ini 0 dikurang 4, berarti ini 6,5 kurang 3 berarti 3,5 min ya. 6,5 kurang 3 min 3,5 Nm atau berlawanan dengan jarum jam. Nah, gitu. Yang terakhir yang D. Bagaimana kalau poros D? Nah, kalau poros D berarti tentu tetap sigma momen I kali alfa kan. Nah, berarti ini sigma momen di D sama dengan berarti F1 L1 berarti ini 15 dikali dengan 10, 20, 40 berarti dikali 0,4. Kemudian terhadap F2 berlawanan jarum jam berarti kurang 25. Nah, berarti ini adalah 30 berarti 0,3. Kalau ini kita pakai juga F3 sin37 poros D berarti dia berlawanan jarum jam, berarti kurang lagi. Berarti 50 sin 37 3/5 dikali 0,2. Kemudian tambah 0. Ya, karena poros 4 porosnya D atau F4 berarti tidak ada momen di sini. Kalau itu ini 1,5 kali 4 berarti 6 dikurang 25 kali 0,3 berarti 7,5. Ini coret, ini 10 ya. 10 berarti 30 dikurang dikali 0,2 6. Nah, ini coret berarti min 7,5 Nm. Karena dia min berarti dia berlawanan dengan jarum jam. Nah, kira gitu momennya. Jadi kalau itu momen itu diulang lagi adalah gaya kali lengan, yaitu yang menyebabkan benda berputar. Jadi kalau gitu benda berputar itu pasti ada porosnya. Berapa jarak poros terhadap gaya yang bekerja itu kita sebut dia dengan lengan. Nah, itulah kira-kira cara menyelesaikan soal ini dari 4 buah gaya yang bekerja dan ada 4 titik. Jadi ada A, B, C, dan D sebagai gaya tempat bekerja. Mungkin cara ini bisa diulang-ulang kembali sehingga mengenai momen gaya itu bisa
pahami. Oke, itu asik.